telah ilahi panduan suci sebagai lentera hati. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran, nyawa tercabut tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didapatkan. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didapatkan. Sebesar jarak pun diperhitungkan, kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar jarak pun diperhitungkan, keburukan yang telah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa di rumah apa kabar? Alhamdulillah saya Yunus bisa menjumpai Anda kembali dalam program kita yaitu Lentera Hati. Dan mudah-mudahan Anda yang ada di rumah sudah siap pada hari ini untuk mengkaji apa yang akan kita bicarakan pada hari Minggu siang ini, yaitu tentang taubat. Dan seperti biasa telah hadir pada siang hari ini Bapak Ustadz kita, yaitu narasumber kita, Bapak Ustadz Quraisy Shihab. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak tetap sehat aja Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Dan sudah hadir pula ibu-ibu di studio, yaitu ibu-ibu dari pengajian As-Sa'adah, Jalan Abdul Ghani 146, Rempoa, Jakarta Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat ya Bu ya? Cantik-cantik. Baik pemirsa, kita sebagai manusia seringkali melakukan khilaf dan dosa. Dan senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, karena Allah Maha Pengampun. Untuk itu tema kita pada hari ini yaitu taubat. Seperti apa taubat? Apa yang akan kita lakukan untuk taubat? Lebih baik kita langsung saja simak uraian dari Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita berbicara tentang taubat. Kata taubat ini sebenarnya terambil dari akar kata taba yatubu, yang secara harfiah berarti kembali. Kita ketika diciptakan Allah berada dalam posisi yang sangat dekat dengan Tuhan. Ketika Adam diciptakan Allah, dia sangat dekat kepada Tuhan. Tetapi begitu dia berdosa, maka dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Orang yang bertaubat, dia kembali ke posisi semula.
Adam dan Hawa, istrinya, berada di sorga. Allah berpesan kepada keduanya, la taqraba hadhihi syajarah. Kalau kita beri ilustrasi, seakan-akan Allah ada di sini, ini ada pohon, Adam ada di sini. Maka Allah berfirman, menyampaikan, jangan dekati pohon ini. Kata ini menunjukkan bahwa pohon itu dekat kepada Tuhan, sekaligus dekat kepada Adam. Tetapi begitu Adam dan Hawa menyicipi buah pohon terlarang itu, Allah menjauh. Dia berada di sini. Pohon tetap di sini. Adam sudah berada jauh di sana. Menjauh. Maka di ayat Al-Quran, Allah dari sana, dia berfirman, fanadahuma. Allah meneriaki keduanya. Kalau meneriaki itu dekat atau jauh? Sudah jauh. Allah sudah menjauh. Adam sudah jauh juga di situ. Mana alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya sudah melarang kamu memakan pohon itu? Nah, itu berarti kan? Orang yang berdosa menjauh dari Tuhan, Allah pun menjauh dari dia. Dosa itu ada dua macam. Ada dosa karena tidak melaksanakan perintah. Ada juga dosa karena melanggar larangan. Iblis berdosa karena dia tidak melaksanakan perintah. Wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Dia tidak. Adam berdosa karena dia melanggar larangan Tuhan. Jangan makan ini. Banyak orang biasa yang salah paham. Dia kira dosa itu hanya kalau melanggar. Padahal tidak melakukan kewajiban itu juga dosa. Di dalam Al-Quran, setelah kita melihat ilustrasi yang diberikan oleh ayat ini, kita menemukan bahwa sebenarnya pelaku taubat itu ada dua. Tuhan kembali kemari, Adam atau manusia kembali kemari. Pelaku taubat itu bisa Allah, bisa juga manusia. Pelakunya. Allah itu taubat. Manusia juga taubat. Allah taubat dengan kembali, manusia taubat dengan kembali. Walaupun substansi taubat Allah berbeda dengan substansi taubat manusia. Kita lihat lebih jauh. Kita bicara dulu, kita misalnya kalau baca firman Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhan. Maka Tuhan kembali kepadanya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Tuhan Maha penerima orang-orang yang bertaubat. Ada perbedaan antara substansi taubat Tuhan dan substansi taubat manusia. Saya beri contoh. Tuhan senang sekali kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Itu hanya ada beberapa sifat yang secara tegas Allah nyatakan, saya cinta orang itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbul at-tawwabin wal mutatahhirin. Cinta. Saking cintanya, begitu ada orang bergerak di sana dia lari. Ini ada posisi yang dekat di sini,
Rasul menggambarkan kalau orang itu berjalan menuju kembali, Tuhan lari. Kalau dia sejengkal, Tuhan sehasta. Saking gembiranya Tuhan dengan itu, malaikat tahu bahwa Tuhan gembira kalau ada orang yang bertobat. Maka apa? Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang memikul singgasana Tuhan itu menyucikan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apalagi? Karena dia sadar bahwa Tuhan senang memberi pengampunan, maka dia juga memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Digambarkan oleh Rasul bagaimana gembiranya Tuhan kalau ada orang yang bertobat. Gambarannya begini, ada satu orang di padang pasir kehilangan dia punya unta. Untanya ada bekalnya di situ. Dia cari-cari tidak ada, udah. Dia hampir berputus asa. Dia sandar, terbaring. Tiba-tiba dia bangun, dia lihat untanya datang. Gembira enggak? Gembira. Saking gembiranya, orang itu berkata apa? Ya Allah, engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Salah ngomong. Saking gembiranya. Nah, Tuhan lebih gembira dari itu. Nah, ini taubatnya Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ingin manusia ini bertaubat. Sampai-sampai setiap malam, pertengahan malam turun. Siapa punya kebutuhan, saya berikan. Siapa yang mau bertobat, saya ampuni. Saking gembiranya, kalau ada orang yang bertobat, atau orang yang mau bertobat, dia secara tidak langsung mengingatkan orang itu. Supaya dia tobat. Kita lihat ada. Jadi taubat manusia itu sebenarnya berada di antara dua taubat Tuhan. Taubat Tuhan yang pertama adalah mengilhami manusia supaya dia mau tobat. Adam diajarkan kalimat, ucapkan ini supaya saya terima. Itu kan fatalaqqa Adamu min rabbih. Kita ini diajarkan juga Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan kita? Pengalaman-pengalaman yang kita lihat di sekitar kita. Ada orang itu mati muda mau tobat. Ada orang itu, jadi itu semua supaya kita bertaubat kepada Allah. Itu gambaran dari pelaku taubat yang pertama. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana kita ini manusia yang mau bertaubat. Imam Ghazali berkata begini, sebenarnya setiap taubat itu memiliki 3 unsur pokok. Anda tidak bisa bertobat kalau tidak memiliki ketiga unsur pokok. Yang pertama, tahu. Orang kalau nggak tahu dosanya, mau tobat nggak? Enggak. Boleh jadi dia tahu dosanya, tetapi dia tidak tahu betapa besar bahaya dan dampak dari dosa itu. Jadi dia perlu tahu. Boleh jadi dia tahu besarnya dosanya, tapi dia tidak tahu betapa besar kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang baru bisa bertobat kalau dia punya pengetahuan. Itu. Yang kedua, ada yang dinamai oleh Imam Ghazali hal, kondisi kejiwaan. Pengetahuan ini mengantar seseorang merasakan dalam jiwanya penyesalan. Kenapa saya lakukan itu? Penyesalan ini mendorongnya untuk beristighfar, untuk meminta ampun. Jadi tahu saja belum tobat. Menyadari saja kebesaran Tuhan belum tobat. Tapi harus ada dorongan di dalam hati menyesal. Kenapa saya lakukan itu? Maka langkah selanjutnya adalah memohon ampun. Melangkah untuk kembali. Yang ketiga adalah
apa yang dinamai oleh Imam Ghazali aktivitas amal. Orang bertobat sekedar istighfar itu belum tobat namanya. Dia harus melakukan sesuatu. Nah, kita lihat. Kalau saya punya kesalahan antara saya dan ibu, saya harus datang pada ibu. Saya harus melakukan sesuatu. Saya minta maaf, saya pernah melakukan ini. Saya pernah ambil uang orang, saya harus datang pada orang itu. Ini. Tidak bisa hanya, ya Allah ampuni saya. Bukan hanya itu. Harus menghindari sebab-sebab yang menjerumuskan Anda ke sana. Saya beri contoh, saya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena saya berada dalam lingkungan yang buruk. Mau tobat, tinggalkan lingkungan yang buruk. Saya melakukan kesalahan karena teman saya mempengaruhi saya. Mau tobat, tinggalkan itu. Saya melakukan dosa karena pekerjaan saya ini bukan pekerjaan yang direstui Allah. Mau tobat, harus ada aktivitas. Itu 3 unsurnya. Jadi orang berkata taubat, astagfirullah dan sebagainya, itu belum lagi taubat namanya. Itu 3 unsur yang harus terpenuhi untuk terlaksananya taubat. Itu sebabnya Allah berfirman, melukiskan orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau mereka melakukan suatu kekejian atau melakukan suatu penganiayaan, mereka ingat Tuhan. Nah, ini langkah pertama. Fastaghfaru li dzunubihim, dia menyesal dan dia beristighfar. Baru apa? Lanjutannya, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak terus-menerus mengerjakan pekerjaan yang dosa itu. Padahal dia sudah tahu. Tidak terus-menerus mengerjakan dosa, artinya dia tinggalkan itu semua. Itu taubat, Oke. Hal yang kedua yang saya ingin katakan, manusia ini sebenarnya tidak ada yang tidak berdosa. Jangan duga ada manusia yang tidak berdosa. Nabi pun ada yang berdosa. Ada yang melanggar. Nabi Yunus itu kan melanggar. Oke. Allah pun yang Maha mengetahui ini memiliki sifat tawwab. Maha pengampun, maha senang memberi taubat. Sehingga kata Nabi, seandainya kamu tidak berdosa, Tuhan akan punahkan kamu dan menciptakan makhluk lain yang berdosa supaya berfungsi itu sifatnya. Nah, tetapi kita itu dituntut untuk bertaubat, apa yang dinamai taubatan nasuha. Nasuha itu artinya murni. Taubat yang murni, yang tulus. Taubat yang tulus ini ada tanda-tandanya. Mari kita lihat tanda-tandanya. Kalau orang sudah bertaubat, dia masih terus takut. Jangan sampai taubatnya tidak diterima. Itu tandanya. Saya sudah saya sudah minta ampun, sudah selesai. Oh, itu bukan taubat nasuha. Itu dia masih terus takut. Nah, itu sebabnya Allah berfirman dalam suratul Furqan, melukiskan sekian banyak orang, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Apa maksudnya? Ada orang taubat dia. Sebenarnya taubatnya sudah diterima Tuhan. Tapi karena dia takut, dia taubat lagi. Dia takut, dia taubat lagi. Apa yang dilakukan Tuhan? Taubatnya yang pertama sudah diampuni Tuhan.
Taubatnya yang kedua itu ditulis sebagai ganjaran. Taubatnya yang ketiga ditulis lagi sebagai ganjaran. Itu yang dimaksud digantikan oleh Allah kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu taubat. Dan kita harus menyadari bahwa sebenarnya Allah itu membuka peluang yang begitu besar bagi terjadinya taubat. Sebentar saya akan bicara tentang itu. Saya ingin yang kedua dulu supaya saya tidak lupa. Itu tandanya dia harus takut. Yang kedua, tanda yang kedua, bahwa keadaannya sekarang lebih bagus dari kemarin. Anda tidak dinamai taubat kalau justru lebih buruk. Keadaannya sekarang justru merasa bahwa itu lebih baik dari kemarin. Itu tandanya bahwa dia sudah bertobat. Dan setiap dia ingat kesalahannya yang lalu, dia menyesal. Jadi dia tidak pernah lupa. Itulah tanda-tanda bahwa oh ini taubatnya diterima dan ini benar-benar orang yang bertobat. Oke, kita lihat lebih jauh. Allah membuka sekian banyak peluang. Dia bisa memaafkan tanpa kita minta maaf. Bisa. Wa ya'fu an katsir. Ada lagi dosa-dosa yang dia hapuskan karena Anda berbuat baik. Itu Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah, lakukanlah kebaikan sesudah kamu melakukan keburukan. Itu menghapus keburukan itu. Mari kita lihat. Ada orang misalnya menyebut-nyebut keburukan orang. Bagaimana caranya supaya itu hilang? Kalau saya sebut keburukan, oh itu si A itu begini. Itu bisa hapus kalau di majelis yang lain saya sebut kebaikannya, terhapus. Saya menganiaya satu orang atau saya memaki satu orang. Oh itu orangnya jahat, itu ini. Bagaimana supaya hapus itu? Saya puji dia di tempat lain. Saya menulis suatu artikel, katakanlah, yang isinya melecehkan agama atau sebagainya. Bagaimana caranya supaya terhapus? Lakukan secara objektifnya. Itu cara yang paling baik untuk. Nah itulah tuntunan agama yang berkaitan dengan taubat. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang bergelimang di dalam dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang penting Anda mau melangkah. Ingat bahwa Tuhan sudah memberi Anda peringatan. Jangan mengandalkan Tuhan Maha Pengampun. Jangan mengandalkan itu. Jangan mengandalkan besok masih ada kesempatan. Karena kita tidak tahu usia kita. Nah, yang penting begitu terasa ada kesalahan, melangkahlah dan yakinlah Allah segera akan kembali. Dia akan sampai lebih dulu dari Anda. Karena dia berlari. Dia sampai lebih dulu dari Anda untuk menyambut Anda. Dan sekali lagi tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Itu kira-kira taubat yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Saya kira itu. Baik pemirsa di rumah, setelah tadi kita dengarkan sama-sama uraian dari Pak Quraisy tentang taubat,
Dan juga khususnya buat ibu-ibu yang ada di studio, mungkin kita sekarang memberikan kesempatan untuk ada yang mau bertanya mungkin tentang taubat ini. Dari mana dulu? Ibu, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Nabila Tahya dari Malang. Ibu Nabila dari Malang. Mau tanya sama Pak Quraish Shihab. Tadi Bapak mengatakan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana dengan syirik, Pak? Lalu bagaimana dengan manusia yang setelah dia bertobat kemudian dia mengulangi perbuatannya yang sama? Terima kasih, Pak. Iya. Yang pertama, memang ada ayat Al-Quran yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni siapa yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang syirik, dan dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Tetapi mari kita bertanya, sahabat-sahabat Nabi itu sebelum masuk Islam musyrik atau tidak? Musyrik. Yang tidak menyembah berhala dari sahabat Nabi itu, sahabat besarnya, hanya Sayyidina Ali. Selain dari itu, menyembah berhala, musyrik. Nah, apakah mereka tidak diampuni Allah? Diampuni Allah. Kalau begitu, apa makna ayat ini? Makna ayat ini antara lain, Allah tidak mengampuni, mungkin hartanya kita ambil. Yang kedua, mungkin nama baiknya kita nodai. Kalau hartanya diambil, maka harus diminta dia punya kerelaan. Atau dikembalikan kepada dia. Atau kepada ahli warisnya. Kalau kita tidak ketahui lagi, dia sudah meninggal atau ahli warisnya sudah kita tidak ketahui, atau hal-hal lain, maka uang itu harus diberikan kepada lembaga-lembaga sosial keagamaan. Mudah-mudahan dengan demikian ganjarannya diberikan kepada yang diambil uangnya dan ini. Adapun kalau menodai nama baiknya dan sebagainya, ini ada problem. Karena kalau dia masih hidup, boleh jadi kalau saya beritahu, saya dulu maki Anda minta maaf, dia makin marah. Sehingga tujuan daripada permintaan maaf itu tidak tercapai. Nah, karena itu sementara ulama memberikan dua jalan. Jalan yang pertama, puji-pujilah dia. Berbaik-baiklah dia. Kalau selama ini memutuskan hubungan dengan dia, jalinlah lebih baik hubungan dengan dia. Itu cara meminta maaf. Yang kedua, mohonlah kepada Allah agar kelak di hari kemudian Allah mengambil alih. Jadi begini, itu ada doa. Allahumma inna li dzunuban fima baini wa bainik wa dzunuban fima baini wa baina khalqi. Ya Allah, saya punya dosa antara saya dengan kamu. Saya tidak salat. Ampuni ya Allah. Ada juga dosa antara saya dengan sesama manusia. Saya maki dia. Saya ambil duitnya. Maka ambil alihlah kamu dosa saya. Nah, bagaimana caranya mengambil alih? Kelak di hari kemudian, dia kan datang nuntut. Ini dulu maki saya, ini dulu ambil duit saya. Saya minta ganjarannya. Kalau Allah yang mengambil alih, Allah akan berkata kepadanya, kamu mau apa? Oh, saya mau ganjarannya, oke deh. Saya kasih kamu ganjaran lebih dari yang kamu minta, jangan ganggu dia. Itu namanya diambil alih. Tapi Allah tidak akan mengambil alih kalau hubungan Anda dengan Allah buruk. Ya kan? Persis seperti satu orang berhutang. Oke deh, tolong deh mas ditalangi dulu.
Saya kalau dia tidak kenal saya, dia tidak ini, mana dia mau talangi, mana dia mau ini. Kita jadi hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan Rasul dan sebagainya, itu insya Allah bisa menutupi ini. Saya kira itu, Bu. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian ada kesempatan berikutnya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Namanya Ibu siapa? Ibu Eko Suhaidi. Pak Ustadz, saya khususnya pernah mendengar ada sholat taubat. Apakah di dalam Al-Quran itu ada, dan bolehkah dilakukan seandainya ada? Lalu kapan waktu yang tepat untuk melakukan sholat taubat itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, di dalam Al-Quran secara tegas, panjang yang saya ketahui tidak ada tuntunan menyangkut sholat taubat. Memang pada umumnya sholat ini, aneka macam sholat itu kita temukan tuntunannya dalam hadis Nabi. Bahkan orang bisa berkata sholat 5 waktu pun hanya isyarat yang ada di dalam Al-Quran, secara tegas tidak ada. Nah, sholat taubat adalah salah satu sholat yang dianjurkan untuk dilakukan. Itu bisa dilakukan kapan saja. Itu bahkan dikatakan Allah mempergantikan malam dan siang agar supaya yang berdosa di siang hari bisa bertaubat di waktu malam, dan yang berdosa di malam hari bisa bertaubat di siang hari. Sholat ini bisa dilakukan kapan saja selama bukan waktu-waktu yang dilarang orang sholat tanpa sebab. Jadi jangan lakukan habis sholat subuh, sebelum sholat duha. Jangan lakukan waktu habis asar, sebelum maghrib. Nah, tapi tentu yang terbaik waktunya adalah di malam hari. Itu orang lebih tenang, lebih. Saya kira itu. Ibu silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mengapa orang yang sudah bertaubat itu kadang-kadang tidak bisa diterima di masyarakat? Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi mereka itu? Terima kasih. Mungkin ada kesalahan yang Baik, Bu. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita antara lain ada menemukan dalam konteks taubat, Allah berfirman, tabu wa aslahu. Mereka bertaubat dan melakukan amal-amal kebajikan. Nah, faktornya kalau dia tidak diterima oleh masyarakat, salah satu dari dua. Boleh jadi taubat yang dilakukannya itu belum sempurna dan tidak disusul dengan pembuktian dia mengamalkan amal-amal kebajikan. Jadi orang masih takut, orang masih curiga. belum ada perubahan. Belum nyata taubatnya secara jelas seperti apa yang kita katakan tadi. Nah, boleh jadi juga dia sudah melakukannya, tetapi masyarakat sudah kadung antipati pada dia. Nah, ini di sini kesalahan masyarakat. Kita mestinya sadar bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan dan semua orang terbuka baginya pintu untuk memperbaiki diri. Kalau dia sudah memperbaiki diri, dia sudah fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, dalam arti hubungannya dengan Tuhan baik, salat, hubungannya dengan masyarakat baik dengan memberi zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama. Jadi faktornya ada dua, bisa yang bersangkutan, bisa masyarakat. Saya kira itu. Baik, sedikit kesimpulan mungkin dari Pak Quraisy sedikit lagi sekali lagi tentang taubat ini bagaimana kesimpulan singkatnya Pak Ustaz. Ya, jadi setiap waktu hendaknya seorang menyadari kesalahannya. Setiap saat hendaknya seorang berusaha untuk menyesali dan kembali kepada Allah. Dan pintu taubat terbuka sampai detik terakhir dari hayat manusia. Walaupun demikian, jangan mengandalkan detik terakhir. Bergegaslah untuk bertaubat. Saya kira itu kesimpulannya.
Baik Pak Quraish, terima kasih sekali lagi. Dan juga ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Baiklah pemirsa, semoga saja kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, pada saat kita bertobat, tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.